Ya pemirsa, masih dalam Breaking News TV One, pernikahan putra Presiden Joko Widodo dalam prosesi ngunduh mantu. Kalau kita tadi sudah lihat bagaimana situasinya di Jalan Slamet Riyadi dari kirap yang berlangsung dan akan menuju ke Pura Mangkunegara nanti yang akan menjadi lokasi tasyakuran. Nah sekarang kami akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat bersama dengan rekan kami di sana yang sudah ayu dari Pura Mangkunegaran Solo. Ada Vena Kintan. Vena, silakan. Di Jalan Slamet Riyadi dari kirap yang berlangsung. Panas namun semakin ramai. Masyarakat mulai berkumpul di titik ini untuk kemudian melihat prosesi kirap Kaisang dan juga Erina beserta keluarga rombongan dari Presiden Joko Widodo. Dan tidak sedikit kami lihat warga-warga yang datang ke Pura Mangkunegara ini dengan pakaian adat khas Jawa, khas Solo, dan penampilan yang unik sekali kan, dan juga pemirsa sebagai rasa senang, sebagai tanda rasa senang ikut merayakan pernikahan dari Kaisang dan juga Erina hari ini. Hari ini ada dua agenda dari juga pemirsa, di mana tadi kita sudah sama-sama melakukan jalan mundur mantu di Gandrung, dan nanti kita lagi akan menuju ke titik tempat saya mengabarkan saat ini di depan Pura Mangkunegara. Titik ini akan menjadi titik terakhir dari prosesi kirap keluarga Presiden Joko Widodo bersama Kaisang dan juga Erina, di mana di Pura Mangkunegara ini juga nantinya akan digelar prosesi resepsi ataupun tasyakuran dengan dua sesi. Sesi pertama dimulai sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat nanti, sementara nanti malam juga akan ada sesi resepsi ataupun tasyakuran yang digelar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, Ken, saya sudah tarik nih beberapa warga yang saya lihat penampilannya ini sudah sangat amik, ibu-ibu, wanita-wanita yang datang dari berbagai daerah. Nah, ini di sebelah kiri saya ini Bu dengan bisa Bu. Ibu Devi dari mana Bu kalau boleh? Saya dari Jakarta. Wah, dari Jakarta kan ternyata jauh-jauh ke Solo. Ke Solo. Ibu jauh-jauh ke Solo dari kapan Bu? Dari hari Jumat. Dari hari Jumat kemarin. Nah, ke Solo ini mau ngapain sih Bu? Mau menghadiri acara Kaisang sama Erina. Kita mau ikut melihat masyarakat ini. Nah, kalau boleh tahu ini kan rame-rame juga ya Bu ya. Berberapa sih? 14. 14. Iya. Naik apa? Naik apa? Naik high ace. Sewa high ace 4 hari. Bela-belain naik mobil ya Bu ya? Betul. Buat kesini. Karena kapan lagi acara seperti ini ada ya. Kita mau lihat kirapnya juga. Di jalan kita nonton akad nikah ya, siramannya. Seperti itu. Nah, kan tadi Ibu bilang nonton ya prosesi upacara pernikahan dari Kaisang dan juga Erina yang sudah berlangsung dari hari Kamis ya Bu. Ya. Mulai dari semaan, pengajian, terus ada siraman. Ini gimana Bu melihat prosesi upacara pernikahan dari pengantin Kaisang dan juga Erina? Wah, luar biasa ya, dari warna tuh udah warnanya juga warna masa kini ya, kayak Balenciaga gitu. Oh nggak boleh ya. Warnanya shocking pink-nya cakep, fuchsia ya, itu ya fuchsia. Terus kemudian waktu siramannya juga luar biasa ya, pakaian-pakaian seragamnya juga. Terus saya lihat juga waktu akad nikah untuk saksinya Menteri PUPR dan Pak Praktikno ya, menggunakan bajunya warnanya pink muda. Wah, menarik sekali. Sama seperti baju Ibu hari ini. Iya, untung bawa ini, jadi kita bilangnya dari acara siraman kita belum ganti baju. Oke Bu, kita kan sama-sama menunggu juga ya kehadiran dari Kaisang, Erina dan keluarga dari Presiden Joko Widodo Bu. Mau lihat apa sih di sini? Apakah pawainya, tradisinya, adatnya yang seperti apa itu kita pengen melihat langsung secara dekat, jadi kita bisa membagikan sama teman-teman, sama keluarga yang nggak bisa hadir di sini karena Indonesia itu kan budayanya bagus banget ya, kuat sekali ya, kita harus lihat dan kita kalau punya sehat, punya kekuatan, kita semua bisa sampai di sini dengan ini kakak-kakak saya. Kakak-kakak ini Kakak nggak langsung. Kakak nggak langsung. Tapi selalu ikut sama saya, jadi saya terharu.
Oke deh, nah kan di sebelah kiri saya juga sudah ada ibu yang juga cantik ya, ibu-ibu nih di sebelah kiri saya. Saya mau tanya dulu ini berasal dari daerah mana kalau boleh tahu. Ibu izin dengan ibu siapa? Saya Ria, Ibu Ria. Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat ke Jawa Tengah. Naik apa Bu ke sini? Kami ber-14 juga naik highest, sewa highest untuk spesial untuk menghadiri pernikahan Mas Kaisang dengan Mbak Erina. Oke, nah melihat prosesi kemarin kan pasti nonton ya Bu ya, Iya. prosesi upacara pernikahan dari Kaisang dan juga Erina. Gimana Bu melihat? Saya terus terang merasa bangga menjadi orang Indonesia kali ini. Karena saya melihat keantusiasan masyarakat Indonesia ya secara umum, khususnya Jawa Tengah, Solo, betapa mereka mencintai Pak Jokowi sehingga luar biasa sambutannya ya. Dan saya merasa terhormat juga saya bisa berada di tempat ini bersama saudara-saudara sekalian dari seluruh Indonesia untuk menghadiri dan menyaksikan secara langsung untuk acara Mas Kaisang dan Terima kasih banyak Ibu, kita sama-sama lihat ya jalannya prosesi kirap hari ini. Masih ada acara resepsi tasyakuran yang nanti akan digelar di dalam Pura Mangkunegaran siang ini dan juga nanti malam. Sementara demikian Ken dari Pura Mangkunegaran, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vena Kintan mengabarkan dari Pura Mangkunegaran titik akhir yang nanti akan menjadi perjalanan kirap dari pasangan pengantin yang berbahagia Kaisang Pangarep, Erina Gudono dan juga keluarga tentunya. Nah, kembali kami akan ajak Anda berbincang dengan Mbak Enti Haryanto, pelaku budaya. Mbak Enti, antusiasmenya begitu luar biasa, Mbak ya. Tadi ya kita Allah. lihat sendiri, kita saksikan ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, Iya, dan mereka Karanganyar. mengungkapkan bahwa Indonesia ini kaya akan Kaya, budaya. betul. Mereka bahkan jauh-jauh datang ingin melihat tradisi yang ada. iya, betul. Nah, tradisi ini memang selalu ada, begitu Mbak Enti, kirap budaya seperti ini dilakukan ketika kemudian ada pengantin yang melaksanakan pernikahan secara adat Jawa. Kirap ini termasuk dalam prosesi yang wajib tidak sih Mbak Enti sebenarnya? Kalau untuk kirap seperti tadi, keliling diarak dengan kereta kuda, biasanya kalau di Jawa itu untuk kalangan-kalangan tertentu, Mbak. Oke. Iya. Kalau untuk rakyat biasa kayaknya kirapnya nggak seheboh itu ya, mengingat keterbatasan segala macam. Nah, untuk kalau kebetulan Pak Jokowi kan Presiden Republik Indonesia dan kebetulan ini mantu putra terakhir. Jadi untuk mengungkapkan rasa bahagia, kenapa tidak dilakukan acara seperti ini untuk pertama bisa untuk melestarikan budaya yang tadi istilahnya nguri-uri budaya tadi. Kemudian biarin masyarakat juga lebih familiar, lebih mengenal budaya, betapa kita ini kaya dengan budaya, kaya dengan tradisi yang penuh dengan filosofi, penuh nilai-nilai kebaikan yang patut untuk dijadikan teladan dari para pendahulu kita. Contohnya seperti ini, makanya antusiasme masyarakat patut kita acungi jempol ya Mbak ya, jauh-jauh rela berkorban. Dengan kendaraan yang tadi sedang naik daun tadi ya. Teman-teman jadi incaran ibu-ibu semuanya yang ingin datang melihat. Nah, tapi Mbak Enti dengan menggunakan kereta kuda. Iya, betul. 12 kereta kuda membawa rombongan pengantin dan juga keluarga. Tadi disampaikan oleh rekan kami juga Rizky Darmansyah ada 6 kuda betina yang membawa. Ini ada makna-makna filosofi tertentu tidak sih Mbak? Atau kendaraan kereta kuda seperti ini juga hanya bisa sebenarnya digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu dalam kirap? Kalau yang pernah saya lihat itu biasanya kalau kereta kuda ya kudanya satu. Tapi ini kan hari istimewa dan yang diarahkan juga istimewa. Jadi alangkah indahnya kalau yang menarik kudanya lebih dari satu. Jadi tidak seperti biasanya. Barangkali ada filosofi tertentu kenapa dipilih angka 6. Barangkali, ini hanya barangkali menurut pemahaman saya, supaya kedua mempelai dan kita semuanya juga semakin kuat keimanan kita. Karena mengingat angka 6 yang familiar di kita ini adalah rukun iman. Barangkali seperti itu ya Mbak ya. Bisa kita kita persepsikan ke sana. Semoga kita menjadi masyarakat yang semakin beriman dengan filosofi jumlah kuda yang 6 itu. Kenapa kuda? Karena kuda
kuat secara fisik. Oke. Kenapa jumlahnya 6? Supaya iman kita kuat, barangkali seperti itu ya Mbak ya. Oke, banyak makna ternyata yang bisa diambil atau simbol-simbol dari apa yang kita lihat dan Betul. dikenakan mungkin dari pengantin dan juga keluarga ya Mbak Betul, Eni? termasuk tadi rundown di acara ngunduh mantu tadi juga acara demi acara juga mengandung filosofinya Mbak, mengandung nilai-nilai luhur yang patut kita lestarikan. Oke. Seperti contohnya tadi kalau zaman dulu itu karena zaman dulu itu masih tradisional ya Mbak ya. Oke, Jadi baik. kalau acara ngunduh mantu itu biasanya pihak wanita yang membawa rombongan yang mau dihantarkan ke keluarga pria itu biasanya sebelum masuk ke kediaman pria itu di luar itu sudah disediakan bokor, isinya air Mbak. Nah, Bokor itu isinya air, ada rendaman daun alang-alang atau dadap serep. Nah, Oke. itu tuh untuk cuci tangan, Oke. cuci kaki. Barangkali kalau istilahnya orang beriman sekarang itu berwudu. berwudu. Iya, Oke, membersihkan diri, menyucikan mensucikan begitu. diri. Nah, Mbak Enti, kita tahan dulu, kita coba lihat kembali ke lokasi di Solo karena rekan kami menginformasikan nampaknya sesaat lagi akan tiba di Pura Baik. Mangkunegaran yang akan menjadi titik akhir perjalanan kirap dari pengantin dan juga keluarga dari kedua mempelai. Informasi terakhir yang kami peroleh pemirsa, rombongan ini sudah mendekati titik akhir, sudah hampir tiba di Pura Mangkunegaran Solo yang akan menjadi lokasi dari acara selanjutnya, resepsi ataupun juga tasyakuran dari ngunduh mantu hari ini yang digelar artinya oleh keluarga pihak mempelai laki-laki dari keluarga Presiden Joko Widodo. Dan masih terlihat begitu ramai, begitu antusias warga masyarakat di sana menjadi satu untuk menunggu dan melihat secara langsung. Mbak Enti, mungkin sambil menunggu detik-detik nanti kita akan lihat juga sampai di Pura Mangkunegaran. Mbak, yang menarik juga Pura Mangkunegaran ini kan juga menjadi lokasi yang tidak biasa. Iya, betul. Setahu saya ini juga menjadi bagian dari Keraton Surakarta. Betul. Gitu. Lokasi ini dipilih. Baik. Akses terhadap lokasi tersebut sendiri seperti apa sih Mbak Enti sebenarnya? Pura Mangkunegaran itu nggak sembarangan seperti gedung-gedung lain yang bisa digunakan untuk acara-acara wedding, resepsi seperti ini. Barangkali ini karena kondisi khusus barangkali ya Mbak ya. Jadi ada izin tertentu yang bisa digunakan sekaligus pihak keraton barangkali ingin memasyarakatkan, mengenalkan dari pura ini yang semoga di kedepannya nanti bisa semakin dikenali masyarakat, semakin digandrungi, semakin ada antusiasme dari masyarakat untuk mengenali budayanya, baik, Mbak Enti. termasuk dari fisik gedung ini. Nah, kita akan ajak pemirsa Mbak Enti untuk melihat Pura Mangkunegaran bersama dengan pengantin yang informasinya sudah tiba di sana ya, Vena, silakan. Iya Ken dan juga pemirsa, ini detik-detik dari kereta kencana Kaesang Pangarep dan juga Erina Gudono bersama dengan sejumlah rombongan keluarga. Kami lihat mulai memasuki kawasan Pura Mangkunegaran. Nah ini iring-iringan, tari-tarian dengan beberapa iring-iringan, arak-arakan yang kami lihat menggunakan pakaian adat khas Jawa. Mulai memasuki kawasan Pura Mangkunegaran. Dan hari ini, saat ini sebentar lagi kita akan menunggu kedatangan dari rombongan Kaesang dan juga Erina bersama keluarga besar untuk kemudian masuk ke Pura Mangkunegaran. Kaesang dan Erina bersama keluarga Presiden Jokowi akan memasuki Pura Mangkunegaran bersama dengan kereta kencana. Ada 12 kereta kencana yang akan masuk ke kawasan Pura Mangkunegaran ini dalam prosesi kirap pengantin dengan kereta kencana yang terdiri dari 22 kuda. Ini kita lihat detik-detik Ken dan juga pemirsa kehadiran dari Kaesang Erina dan juga Presiden Joko Widodo di Pura Mangkunegaran. Nah, Pura Mangkunegaran ini merupakan lokasi ataupun titik terakhir dari kirap pengantin Kaesang dan juga Erina, di mana di Pura Mangkunegaran ini juga akan diselenggarakan tasyakuran ataupun resepsi 2 sesi. Pagi hari ini akan ada
tasyakuran sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Nah, ini dia arak-arakan tradisi khas Jawa dengan pakaian adat Jawa yang sudah masuk ke kawasan Pura Mangkunegaran, Ken dan juga pemirsa. Diiringi dengan suara riuh, teriakan dari masyarakat yang menyambut kehadiran dari kedua belah pengantin. Ini mulai masuk, Ken dan juga pemirsa, Kaesang Pangarep bersama Erina Gudono sambil menyapa satu persatu warga di depan Pura Mangkunegaran. Dan kereta kencana Kaesang ini sudah mulai masuk ke kawasan Pura Mangkunegaran dengan kemudian diteriaki ataupun disambut hangat oleh warga yang berdatangan dari berbagai daerah, tidak hanya warga Solo, tapi juga warga-warga dari Jakarta, Bandung, Jabodetabek, dan lain sebagainya. Nah, kereta kencana kedua ini yang kami lihat mulai memasuki kawasan Pura Mangkunegaran merupakan kereta kencana yang terdiri dari saudara-saudara dari kedua pengantin, yakni saudara dari Erina Gudono sudah mulai masuk. Mas Alen Gudono bersama kedua saudara dari Erina Gudono diikuti dengan kereta kencana dari Ketua MK Anwar Usman bersama istri yang merupakan adik Jokowi. Disusul kami lihat, Ken dan juga pemirsa, mulai masuk kereta kencana berikutnya yang diisi oleh saudara-saudara kandung Kaesang Pangarep dan juga Erina Gudono. Sementara di kereta kencana ke-9 yang nantinya kita akan saksikan bersama, ini adalah kereta kencana dari Ibu Besan, Presiden Jokowi, dan riukan teriakan dari masyarakat mulai makin terasa kencang, Ken dan juga pemirsa, karena menyambut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Ibu Negara Ibu Iriana Joko Widodo. Kita akan sama-sama menunggu kedatangan kereta kencana yang membawa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Detik-detik akan kemudian masuk ke dalam kawasan Pura Mangkunegaran untuk kemudian melanjutkan prosesi upacara pernikahan Kaesang dan Erina yang masih akan berlangsung siang hingga malam hari ini. Kenana, kirap pengantin ini bermula dari Loji Gandrung dan diakhiri di Pura Mangkunegaran. Hanya sekitar 1,5 km perjalanan kirap pengantin menggunakan 12 kereta kencana. Teriakan semakin keras, Ken dan juga pemirsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah mulai menyapa satu persatu warga dan akan memasuki kawasan Pura Mangkunegaran. Warga sangat antusias untuk bisa melihat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat ini. Bisa Anda lihat keramaian yang terlihat pagi hingga siang hari ini. Suara teriakan riuh dari warga. Saya juga tidak. Dan juga pemirsa, luar biasa, kami yang sangat berbahagia pagi hingga siang hari ini kita menyaksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama istri memasuki kawasan Pura Mangkunegaran. Namun saat ini kami melihat Presiden berhenti di sana yang membawa Presiden dari Ibu Negara berhenti sejenak untuk kembali menyapa warga sebelum masuk ke kawasan Mangkunegaran. Ya, Presiden Joko Widodo beserta juga Ibu Iriana Joko Widodo sudah masuk ke kawasan Pura Mangkunegaran. Baik, Vena Kintan, terima kasih informasinya sementara dari Pura Mangkunegaran diinformasikan dan kita lihat sendiri pemirsa dalam gambar yang Anda saksikan bahwa
kedua mempelai pengantin yang berbahagia, Kaisang Pangarep dan juga Erina Sofia Gudono serta rombongan keluarga ini sudah tiba di titik akhir dari perjalanan kirap hari ini, yaitu di Pura Mangkunagaran Solo, dan masih terlihat antusiasme dari warga yang begitu tinggi untuk bisa melihat langsung, ikut ambil bagian dalam prosesi ngunduh mantu dari upacara yang luar biasa hari ini. Nah, kembali kami akan ajak Anda berbincang dengan Mbak Enti. Mbak Enti sudah sampai di Pura Mangkunagaran. Alhamdulillah Perjalanannya akhirnya dan sudah menyapa warga Solo sebagai mungkin ungkapan juga rasa terima kasih, Betul. rasa bahagia dari pengantin dan juga keluarga Presiden Joko Widodo. Kembali kita akan melihat, mengupas Mbak apa saja kira-kira yang akan terjadi pada hari ini di prosesi yang begitu luar biasa. Nah, ini kalau kita lihat juga Mbak Enti, ada seperti janur ya, betul. seperti janur terlihat di sana, di sepanjang jalan juga tadi kirap. Ini janur ini kalau di adat Jawa menandakan apa sih Mbak? Ada acara tertentu atau seperti apa Mbak Enti? Betul, itu sebagai apa ya, tetenger atau memberi informasi atau sebagai penanda bahwa di sekitar situ akan ada hajatan atau ada ewoh, jadi dengan menggunakan janur itu. Oke, baik. Dan janur itu terbuat dari daun kelapa, atau yang disebut janur itu. Bisa juga ada yang menyebutnya dia singkatan atau jarwodoso, yaitu janah dengan nur, cahaya surga. Ada juga yang menerjemahkan sebagai jatinya nur atau sejatinya cahaya, seperti itu. Itu pandai-pandai yang menerjemahkan aja. Tapi intinya itu penanda. Semuanya baik, itu penanda bahwa ada acara khusus yang akan digelar begitu ya Mbak ya di situ. Nah, kembali lagi ke lokasi Mbak Enti, kita lihat Pura Mangkunagaran sudah bersiap untuk menyambut tentunya kedua mempelai yang sudah tiba di sana, keluarga dan juga para tamu yang diagendakan akan hadir pada siang dan sore. Mbak, ada 2 agenda acara, siang dan sore untuk resepsi dan juga tasyakuran. Ini nanti masih ada prosesi lainnya tidak sih Mbak yang akan berlangsung untuk mengawali tasyakuran ini? Kalau tasyakuran intinya seperti acara resepsi Mbak, hanya untuk mempersilahkan tamu untuk berjabat tangan, mengucapkan selamat, restu, seperti itu saja. Namanya juga tasyakuran, atau kalau orang Jawa menyebutnya wilujengan, selamatan ya. Ungkapan rasa syukurnya seperti itu, memberi kesempatan kepada tamu untuk menyampaikan rasa bahagia, turut mangayu bagyo, turut berbahagia atas kebahagiaan dari kedua mempelai dan juga kedua keluarga besar Pak Jokowi, seperti itu. Nah, pemirsa juga kita lihat ya, sudah mulai terlihat wajah-wajah yang familiar juga di sana. Ada Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian Menteri BKPM Pak Bahlil Lahadalia sudah ada di lokasi. Ini nampaknya juga ikut menyambut Presiden Joko Widodo dan juga keluarga serta kedua orang mempelai untuk hari ini melaksanakan tasyakuran yang rencananya pemirsa pada sesi pertama ini akan dilangsungkan pada pukul 9.30 di Pura Mangkunagaran Solo. Dan sudah dibagikan tentunya undangan-undangan tertentu yang akan ikut hadir di acara tasyakuran hari ini, dan nanti masih ada sesi kedua di malam hari juga akan dilangsungkan upacara atau kegiatan acara tasyakuran untuk kedua orang mempelai. Tadi kita sudah lihat bersama acara ngunduh mantu sejak pagi hari tadi, dan kirap tentunya dalam menyapa warga masyarakat yang ada di sana. Dan diagendakan memang pemirsa pada pukul 9.15 ini pengantin besan dan juga rombongan besan ini sudah ada di Pura Mangkunagaran. Dan informasinya ini diiringi oleh gending cakepan pamijen dari Persis Solo. Nah Mbak, ini yang menarik juga.
hiburan-hiburannya dikemas dengan begitu kental adat Jawa, Mbak. Betul. Dari tembang-tembang yang ada, mungkin dari gamelan yang ada, atau kita lihat tadi pada saat kirap itu kan rombongannya panjang, Iya, Mbak betul. Enti. Di depannya ini seperti ada abdi dalam begitu, Iya. Mbak Enti. Ini memang seperti itu, Mbak, urutannya. Kalau untuk kirap seperti tadi ya seperti itu, Mbak. Pakemnya. Ada bagian yang musik, ada yang bagian abdi dalam yang membuka jalan. Oke, Itu memang oke. tugasnya masing-masing sudah dibagi. Oke, dan itu memang lagi-lagi kalangan tertentu yang Iya, betul. bisa melaksanakannya begitu ya, Mbak Enti ya. Nah, ini yang menarik pemirsa, Pura Mangkunegaran ini Mbak Enti kalau bisa mungkin kembali diinformasikan kepada masyarakat, ini kan bagian dari Keraton Surakarta, ya, Surakarta, Mbak Enti ya. Kasunanan, iya, betul. Kasunanan Surakarta, dan orang-orang mana saja, akses mana saja yang kemudian bisa diberikan oleh pihak dari Keraton Surakarta untuk bisa menggunakan lokasi Pura Mangkunegaran ini, Mbak Enti? Kebanyakan diperuntukkan untuk keluarga keluarga Keraton tentunya. keraton sendiri, Mbak, karena memang bukan untuk umum. Barangkali kalau untuk umum yang pernah saya tahu ya sebagai tempat wisata ya ada izin-izin tertentu ya, karena nggak sebebas atau seleluasa seperti tempat wisata yang lain, karena ini mengandung sejarah dan kondisi fisiknya juga sudah bangunan tua, jadi harus dijaga iya begitu ya, betul, Mbak. dikhawatirkan kalau diperlakukan seperti daerah wisata pada umumnya mengganggu keselamatan atau ada apa-apa misalnya dengan bangunan itu, karena bangunannya sudah sangat tua, Mbak. Jadi kayaknya perlu perlakuan khusus kalau Ya. dijadikan tempat wisata untuk pengunjung-pengunjung yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Pura Mangkunegaran ini, seperti itu. Oke, Mbak. baik. Mbak Enti, kita akan lihat dulu kondisi di Pura Mangkunegaran Solo bersama rekan kami Budi Zulkifli di sana. Budi, apa yang tengah berlangsung di sana? Nampaknya warga ini begitu antusias mengantri atau memperebutkan sesuatu di sana, Budi. Iya, Kanane, seperti yang kita ketahui memang konsep dari acara unduh mantu yang digelar hari ini di Kota Solo memang dikemas dalam bentuk pesta budaya yang melibatkan masyarakat di Surakarta maupun dari mana saja yang datang ke sini untuk sama-sama memberikan bisa dikatakan ikut meramaikan acara kirap dan resepsi serta unduh mantu yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Kita tahu bahwa pihak panitia acara telah menyiapkan ribuan, kalau tidak salah jumlahnya mencapai 16.000 porsi atau paket kuliner dari berbagai ragam begitu yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang ikut serta dalam suasana kemeriahan kirap yang berlangsung pada hari ini. Ini kami saat ini seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, ini adalah merupakan suasana di Jalan Diponegoro, merupakan jalan yang menuju ke arah Pura Mangkunegaran. Di sini banyak stand tenda-tenda begitu yang menyediakan seperti yang saya bilang tadi, banyak kuliner-kuliner khas yang memang diperuntukkan buat masyarakat yang ada di sini dan dibagikan secara gratis. Dan itu membuat, karena kita tahu jumlah orang yang berada di kawasan ini sejak pagi tadi mulai pukul 6 sampai saat ini sangat banyak. Ribuan orang memadati jalan-jalan, jadi untuk berjalan saja di kawasan ini rasanya sulit sekali. Kita harus berdesak-desakan dengan ramainya masyarakat yang ada di sini. Dari pantauan kami, tenda-tenda yang menyediakan kuliner-kuliner khas yang dibagikan secara gratis di sepanjang Jalan Diponegoro ini ada sekitar 10 atau 8 tenda barangkali yang ada di sini, dan semuanya itu padat dipenuhi oleh warga. Awalnya ini belum dibagikan secara gratis, namun setelah rombongan kirap pengantin Kaisang dan Erina beserta Presiden Joko Widodo dan juga keluarga dari mempelai perempuan melintas di kawasan ini, kemudian
stand-stand yang membagikan jajanan gratis ini dibuka begitu kepada masyarakat, dan memang banyak sekali masyarakat yang berusaha untuk berebut, dan sepertinya pihak panitia yang bertugas di sini cukup kewalahan karena harus menenangkan banyaknya warga yang terus merengsek maju ke stand-stand yang menyediakan kuliner ini. Begitu Kenane. Baik, Budi, untuk acara ini sendiri yang dibuka untuk umum, ini dibuka sampai pukul berapa, Budi, di sana? Yang jelas kita tahu bahwa rangkaian acara yang akan berlangsung hari ini, baik itu sesi pertama mulai dari kirap sampai nanti pada sesi kedua resepsi pada malam hari, itu diperkirakan akan berlangsung sampai pukul 21 malam. Jadi stand-stand ini sejak pagi tadi memang sudah dibuka, namun baru siang ini diberikan kesempatan kepada warga yang ingin mengambil kuliner-kuliner khas gratis yang disediakan di sini. Sepertinya akan dibuka sampai masih ada persediaan barangkali selama acara ini berlangsung hingga nanti malam pada pukul 21, di mana akan dilakukan resepsi pada sesi kedua. Dan Anda bisa lihat jalanan di kawasan depan Pura Mangkunegaran ini sampai saat ini masih penuh sesak dengan ribuan masyarakat yang datang dari berbagai tempat. Kami tadi di sini sempat berbincang-bincang dengan sejumlah warga yang datang. Mereka berasal dari berbagai daerah, bahkan ada dari Depok, ada juga dari Bekasi. Rata-rata motivasi mereka sama, ingin melihat langsung kemeriahan acara dari prosesi unduh mantu Presiden Joko Widodo terkait dengan pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Seperti itu, Kenane. Sepengetahuan Anda atau informasi yang Anda peroleh, lokasi mana saja yang bisa diakses oleh masyarakat untuk ikut dalam kemeriahan ini? Adakah beberapa lokasi yang dipersiapkan, Budi, di sana? Yang kita ketahui bersama ya, sebagaimana yang sudah dirilis sebelumnya oleh pihak panitia pelaksana, memang dari mulai Loji Gandrung, Jalan Slamet Riyadi, sampai ke kawasan Pura Mangkunegaran yang diperkirakan jaraknya sekitar hampir 2 km. Memang di sepanjang jalan itu disiapkan banyak stand maupun panggung-panggung rakyat begitu. Kalau dari pantauan kami ada 9 panggung mulai dari depan Loji Gandrung sampai di kawasan Pura Mangkunegaran, dan banyak juga stand-stand dari UMKM yang juga dipasang di sepanjang area tersebut, dan itu semua seperti yang Anda lihat saat ini di kawasan Jalan Diponegoro ini memang diberikan secara gratis kepada masyarakat yang datang ke tempat ini. Kami pantau juga tadi setelah kawasan ini ditutup sepanjang mulai dari pagi tadi pukul 5 sampai saat ini, iring-iringan kendaraan sepertinya sudah mulai bisa melintas di kawasan Jalan Slamet Riyadi maupun di sekitar kawasan Pura Mangkunegaran. Kita tahu memang acara kirap yang berlangsung hari ini momentumnya bertepatan dengan acara mingguan Car Free Day yang memang biasanya selalu berlangsung di Jalan Slamet Riyadi. Pada minggu-minggu normal tanpa acara seperti ini pun Car Free Day di kawasan Jalan Slamet Riyadi ini biasanya memang dipadati banyak sekali masyarakat, apalagi dengan momentum kirap pengantin Kaisang Pangarep dan Erina Gudono yang berlangsung pagi ini. Tentu saja itu membuat suasananya jadi semakin ramai. Kalau bisa kita lihat bersama ya, tadi dari mulai start di Loji Gandrung sampai kemudian masuk ke kawasan Pura Mangkunegaran, begitu banyak masyarakat yang berjejer di pinggir jalan ingin mengikuti secara langsung melihat pasangan pengantin yang baru melangsungkan akad nikahnya kemarin di Yogyakarta itu melintas dengan menggunakan kereta. Ada 12 kereta yang tadi mengantar rombongan pengantin ini. Seperti itu, Kenane. Kemudian juga ada transportasi tertentu yang dipersiapkan untuk masyarakat di sana, mengingat antusiasmenya begitu besar, atau ada alur-alur tertentu yang masyarakat perlu tahu dan mungkin bisa Anda informasikan, Budi?
sepemantauan kami memang pihak panitia kalau tidak salah ya menyiapkan ratusan becak dan juga puluhan andong yang disiapkan di sejumlah titik untuk mengangkut para tamu undangan yang datang ke kawasan ini, karena selama prosesi kirap ini berlangsung ada rekayasa arus lalu lintas yang dibuat oleh pihak Satlantas Dirlantas Polda Jawa Tengah. Selama acara ini berlangsung sejumlah jalan protokol mulai dari Loji Gandrung atau Rumah Dinas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming di Loji Gandrung menuju Pura Mangkunegaran yang rutenya melalui Jalan Slamet Riyadi itu dialihkan jalurnya. Misalnya jalur di Simpang 4 KFC dekat dari arah Slamet Riyadi menuju ke Mangkunegaran dibelokkan ke kiri melalui Jalan Tengku Umar. Kemudian dari Jalan Sugia Pranata ke arah Mangkunegaran dialihkan melalui Jalan Ronggo Warsito. Kemudian di arah Monumen Pers arah Mangkunegaran dialihkan ke kanan lewat Jalan Gajah Mada. Sedangkan arus lalin dari timur ke arah Mangkunegaran begitu dialihkan arah Jalan Ronggo Warsito, serta dari perempatan Masjid Solihin menuju arah Mangkunegaran dialihkan ke arah Jalan Gajah Mada. Kita ketahui dalam pengalihan arus jalan ini kan banyak tamu undangan yang tentunya sedang menginap di hotel-hotel terdekat Pura Mangkunegaran dan akan menuju ke kawasan Pura Mangkunegaran untuk menghadiri resepsi, di mana untuk mengantisipasi hal tersebut pihak panitia sudah menyiapkan lokasi shuttle gitu untuk mengangkut para tamu-tamu yang akan standby di beberapa tempat dengan menggunakan tadi seperti yang sudah saya sampaikan ada sedikitnya 400 becak dan 35 andong. Kemudian tamu-tamu yang datang dari luar dan mengendarai kendaraan sendiri disiapkan tempat parkir di Stadion Manahan dan di Benteng Vastenberg. Nah, itu yang merupakan beberapa antisipasi rekayasa arus lalu lintas maupun jalur-jalur alat-alat transportasi yang dipersiapkan panitia untuk mengangkut tamu undangan menuju ke kawasan Pura Mangkunegaran. Karena kita tahu di lingkungan kawasan Pura Mangkunegaran seluruh kawasan parkirannya sudah menjadi area steril yang tidak bisa ditempati oleh kendaraan tamu undangan, hanya dikhususkan untuk undangan para petinggi atau petinggi lembaga negara yang memang sudah disiapkan oleh pihak Pas Pampres akan menempati lokasi halaman parkir di kawasan Pura Mangkunegaran. Seperti itu, Ken Anet. Terima kasih Budi Zulkifli mengabarkan dari sekitaran Pura Mangkunegaran Solo, tempat juga digelarnya syukuran untuk masyarakat di sana dari keluarga Presiden Joko Widodo. Selamat kembali bertugas Budi Zulkifli. Baik pemirsa, kembali kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi baik di luar Pura Mangkunegaran maupun juga di dalam Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah yang menjadi lokasi dari resepsi ataupun tasyakuran yang digelar hari ini. Ada 2 sesi pemirsa pada pagi hari dan juga sore hari nanti tentunya untuk tamu-tamu khusus yang memiliki undangan yang bisa mengakses atau masuk ke dalam kawasan Pura Mangkunegaran Solo ikut menyampaikan selamat secara langsung kepada kedua orang mempelai yang berbahagia dan tentunya kepada kedua keluarga. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali hadir untuk Anda dari pernikahan putra Presiden Joko Widodo dalam prosesi ngunduh mantu sesaat lagi.